Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Suster Grace di channel Suster Grace. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan tetap gembira dalam menjalani keseharian teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang doa rosario. Doa rosario bukan hal yang baru bagi kita, umat Katolik, kecuali mereka yang baru belajar atau bahkan atau mereka yang baru masuk bergabung dalam gereja Katolik. Tapi tidak apa-apa, mungkin juga kita sudah Katolik lama, tapi juga kita masih membutuhkan pengetahuan tambahan. Nah, teman-teman, yang saya mau bahas pada kali ini adalah menyebutkan peristiwa pada saat berdoa rosario. Ini sesuai dengan pertanyaan yang saya terima dari teman-teman yang lain. Di TikTok saya juga, ketika saya mengajak teman-teman untuk berdoa rosario, banyak yang bertanya. Nah, jadi teman-teman, kalau memang kita tidak hafal, karena saya yakin tidak semua kita bisa menghafal peristiwa yang akan kita renungkan. Kalau kita tidak bisa hafal, tidak apa-apa juga. Tetapi sebaiknya kita tahu kita mau merenungkan peristiwa apa, sehingga dengan demikian kita terarah pada peristiwa yang akan kita renungkan. Umpamanya kita mau berdoa rosario saat ini, kita merenungkan peristiwa gembira. Nah, peristiwa gembira itu, 5 peristiwa itu apa saja? Nah, kalau tidak bisa hafal, paling tidak kita ingat bahwa mungkin kita mau menyebutkannya tidak sesuai dengan yang biasa kita lihat di puji syukur atau di buku-buku doa lain. Mungkin kita hanya ingat, pertama itu Maria menerima kabar gembira. Cukup kita ingat begitu saja juga tidak apa-apa. Lalu kita berdoa rosario melanjutkannya. Kemudian jangan sampai peristiwa pertama lalu tidak merenungkan sedikit tentang peristiwa itu. Karena mengapa harus kita tahu peristiwa apa yang kita renungkan? Karena dengan berdoa rosario itu biasa disebut sebagai kita merenungkan peristiwa yang tertulis dalam Injil. Jadi disebut sebagai ringkasan Injil. Nah, biasanya yang ada buku selebaran, biasanya juga buku-buku kecil itu ada ditulis renungan singkat sesuai dengan dalam kitab suci. Nah, berarti kita lebih fokus lagi merenungkan apa yang peristiwa yang terjadi sesuai yang tertulis di dalam kitab suci. Nah, itu menjawab yang itu, teman-teman. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan adalah tentang banyak postingan yang menjelaskan tentang kita tidak boleh menyampaikan wujud atau intensi atau permohonan dalam merenungkan peristiwa-peristiwa rosario. Nah, ini sedikit yang saya mungkin agak berbeda dari yang banyak orang sudah menjelaskan itu. Yang sesuai dengan yang saya mau jelaskan ini sesuai dengan pengetahuan saya dan sesuai dengan pengetahuan yang saya dapatkan dari berbagai dokumen juga. Dokumen gereja Katolik tentunya, dokumen resmi. Nah, pertama saya mau jelaskan begini. Rosario itu bukan liturgi. Rosario itu bukan liturgi, itu harus kita tahu. Lalu bagaimana membedakannya ya? Kalau liturgi, dia memiliki aturan yang resmi, yang tidak boleh dirubah sesuka hati oleh siapapun. Itu liturgi. Seperti dalam perayaan Ekaristi, kita tidak boleh semua aturannya sudah baku. Kita tidak boleh merubah-rubahnya. Tetapi rosario itu devosi dan tidak memiliki peraturan yang ketat. Jadi yang saya tahu tidak ada referensi dokumen gereja yang mengatur secara ketat tentang
devosi, khususnya doa rosario, bahwa tidak boleh ada intensi atau wujud atau permohonan dalam doa rosario itu. Nah, memang di direktorium itu memberi keterangan tentang kesalehan umat dan liturgi, juga tentang doa rosario, tetapi tidak mengatur secara teknis bagaimana wujud harus disebutkan. Jadi memang disinggung tetapi disampaikan, tetapi tidak ada disampaikan hal teknisnya bahwa saat berdoa rosario itu pada setiap peristiwa itu tidak boleh menyampaikan permohonan. Nah, ini kan itu tadi bedanya dengan liturgi. Nah, mengapa saya mengatakan saya mengangkat ini teman-teman, karena memang tidak salah juga. Jadi kalau maksudnya begini, kita menyampaikan permohonan pada awal itu oke, mau di akhir juga oke, tetapi kalau kita menyampaikan di dalam setiap peristiwa juga itu tidak salah, bukan satu pelanggaran yang kita buat kalau kita menyampaikan itu. Karena devosi ini kan doa rakyat, doa umat, doa rakyat. Semua orang bisa mendoakannya. Dan begitu banyak wujud atau permohonan yang bisa kita sampaikan, sehingga saya sendiri kalau berdoa rosario, ya seringkali saya selipkan di dalam doa rosario tentang selipkan dalam doa rosario wujud-wujud tertentu. Nah teman-teman, jadi saya tidak mengatakan yang disampaikan oleh teman-teman lain itu salah, tidak, semua benar. Tetapi juga saya mau mengatakan bahwa bagi saya sih tidak salah kalau kita menyebutkan wujud-wujud atau permohonan yang kita selipkan dalam setiap peristiwa. Karena kenyataannya bahwa menyebutkan permohonan itu juga kan ternyata kan terkabul. Banyak orang justru tekun berdoa rosario karena doa-doanya terkabul gitu. Ya, mungkin teman-teman yang lain maksudkan kalau diselipkan di dalam setiap peristiwa itu akan mengaburkan renungan-renungan Injil atau renungan-renungan yang sesuai tertulis dalam kitab suci tentang peristiwa yang kita renungkan. Tetapi saya rasa juga tidak terlalu terpengaruh kalau kita menyebutkan peristiwanya, merenungkan sejenak tentang peristiwa yang itu, baru kita lanjutkan dengan 1-2 permohonan begitu. Oke teman-teman, terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tetap didukungnya channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan berkati kita semua. Bunda Maria senantiasa mendoakan kita.